Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan channel ini. Kita masih belajar di rumah ya, karena pandemiknya belum selesai-selesai. Jadi kita akan tetap belajar di rumah masing-masing. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang gerak pada tumbuhan. Ada macam-macam gerak pada tumbuhan. Jika kalian belum menonton, silahkan menonton. Linknya ada di deskripsi di bawah. Sekarang kita masuk pada sistem gerak pada hewan. Nah, sistem gerak pada hewan itu ada dua organ yang menggerakkan hewan. Yang pertama ada otot dan ada rangka. Oke, otot adalah organ tubuh yang menjadi alat gerak aktif. Nah, sedangkan rangka merupakan alat gerak pasif. Mengapa demikian? Ayo kita temukan jawabannya bersama-sama. Oke, sistem gerak pada hewan berdasarkan rangkanya dibagi menjadi tiga. Yakni yang pertama ada skeleton hidrostatis atau rangka yang lunak. Jadi rangkanya itu tidak keras, tidak seperti tulang kita. Jadi tulangnya itu dia lunak. Biasanya ada pada cacing. Oke, yang kedua ada exoskeleton. Berdasarkan namanya, exo itu adalah luar, skeleton itu adalah rangka. Sehingga exoskeleton adalah rangka yang ada di luar tubuh. Dan yang terakhir ada endoskeleton. Berdasarkan namanya, endo adalah dalam, sedangkan skeleton adalah rangka, sehingga endoskeleton itu adalah rangka yang ada di dalam tubuh. Nah, berdasarkan jenisnya, pergerakan hewan dibedakan menjadi dua, yakni ada hewan avertebrata dan hewan vertebrata. Pada hewan avertebrata, itu biasanya memiliki salah satu dari dua jenis rangka, antara lain adalah skeleton hidrostatis dan exoskeleton. Nah, untuk yang contoh dari skeleton hidrostatis itu ada cacing, dan untuk exoskeleton itu pada serangga. Nah, pada hewan avertebrata yang memiliki skeleton hidrostatis itu biasanya bergerak dengan cara peristaltik. Nah, apa itu peristaltik? Peristaltik adalah terjadinya kontraksi dan relaksasi pada otot-otot yang ada pada hewan tersebut. Nah, seperti cacing contohnya. Tapi bukan cacing yang ini ya. Kalau cacing yang ini kan geraknya mah ya bisa kalian atur sendiri. Nah, kalau cacing yang ini bergerak dengan cara kontraksi dan relaksasi antara otot-otot tubuhnya yang bersegmen-segmen. Maksudnya adalah tubuh pada cacing itu kan ada garis-garisnya. Nah, garis-garisnya itu adalah segmen. Nah, jika kita lihat, ketika berkontraksi tubuhnya akan memanjang dan ketika berrelaksasi bagian tubuhnya akan memendek. Sehingga badan yang ada di belakang atau yang berrelaksasi dia akan tertarik ke depan karena adanya kontraksi pada segmen yang lain. Nah, selanjutnya ada hewan vertebrata. Apa itu hewan vertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Pada hewan vertebrata, rangka yang dimiliki pastilah endoskeleton. Nah, tidak mungkin dia memiliki exoskeleton ataupun skeleton hidrostatis. Nah, pada hewan vertebrata, fungsi otot adalah menggerakkan rangka yang merupakan bagian tubuh yang berfungsi sebagai penegak tubuh dan pembentuk tubuh. Nah, pada hewan vertebrata ini dibagi menjadi 5 jenis berdasarkan habitatnya, yang menyebabkan bentuk dari rangka hewan vertebrata ini berbeda-beda. Nah, apa saja 5 jenis itu? Yakni yang pertama ada ikan, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Oke, yang pertama ada ikan. Nah, jika kita lihat pergerakan ikan tidak
selalu mulus-mulus terus, jadi dia tidak maju terus. Pergerakannya dia berzigzag. Hal tersebut terjadi karena ikan memiliki tubuh yang didesain untuk membelah arus air. Jika pergerakan ikan itu lurus terus, dia akan terbawa atau terseret dengan arus yang ada di air. Yang kedua ada hewan amfibi. Apa itu hewan amfibi? Hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di dua alam, yakni di darat dan di laut. Di darat biasanya hewan bernafas dengan paru-paru, dan di laut dia bisa bernafas dengan insang atau dengan kulitnya. Oke, contohnya ada katak. Nah, di sini kita memiliki video yang menunjukkan bahwa katak memiliki kemampuan melompat yang sangat kuat. Hal ini terjadi karena katak memiliki tulang yang besar pada bagian kaki di belakang dan memiliki otot yang lebih kuat di bagian belakang sehingga katak dapat melompat dengan sangat kuat. Reptil. Reptil adalah hewan yang memiliki pergerakan melata. Apa itu melata? Melata adalah bergerak dengan bagian perut hampir menempel atau bahkan menempel pada bagian tanah atau pada tanah. Contoh hewan reptil ada kadal. Nah, kalau pada kadal kan sudah jelas dia bergerak menggunakan kaki. Sedangkan bagaimana pada ular? Ular bergerak dengan menggerakkan otot-otot pada perutnya. Hampir sama dengan cacing, tetapi bedanya di sini ular menggerakkan tubuhnya berkelok-kelok sehingga otot pada tubuhnya akan membentuk zigzag sehingga pergerakan ular akan berkelok-kelok dan dia dapat bergerak dengan lebih cepat dibandingkan cacing. Yang keempat ada aves. Apa itu aves? Aves terbang. Yang terakhir ada mamalia. Mamalia ini bukan mamanya Lia ya. Oke, mamalia adalah hewan yang menyusui. Jadi semua hewan yang menyusui adalah termasuk hewan mamalia, termasuk kita manusia. Mamalia memiliki alat gerak yakni kaki dan tangan. Ada juga mamalia yang bergerak dengan menggunakan 4 kaki. Tetapi mamalia juga ada yang ada di laut, yakni paus. Nah, paus bergerak sama dengan ikan yang lainnya menggunakan sirip. Akan tetapi mamalia yang ada di laut, dia membutuhkan udara yang ada di alam bebas karena mamalia yang ada di laut itu masih bernafas menggunakan paru-paru. Contohnya, lumba-lumba, dia akan muncul ke permukaan untuk mengambil udara yang ada di alam bebas, tetapi dia tidak bisa bernafas di dalam air. Selanjutnya, kita akan masuk pada sistem gerak pada manusia. Ada yang tahu apa saja? Ya, sama seperti hewan, sistem gerak pada manusia ada rangka dan otot, tetapi yang perlu kita ketahui juga di sini ada persendian. Bagian rangka dibagi menjadi 3, yakni tengkorak, badan, dan tulang anggota gerak. Pada bagian tengkorak terdiri dari tulang pipih yang tersusun membentuk dasar dari wajah manusia. Tulang badan dibagi menjadi beberapa bagian, yakni tulang rusuk, tulang belakang, tulang bahu, dan tulang panggul. Tulang rusuk terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, tulang dada, tulang rawan, tulang taju pedang, dan 3 pasang tulang rusuk palsu. Tulang belakang tersusun dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, 4 ruas tulang ekor. Nah, untuk tulang bahu tersusun dari tulang selangka dan belikat, sedangkan tulang panggul tersusun dari tulang kelangkang, tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Pada bagian tulang anggota gerak terdiri dari tulang penyusun tangan dan tulang penyusun kaki.
Pada bagian tangan terdapat pangkal lengan, tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, dan jari-jari tangan. Pada bagian kaki tersusun dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang telapak kaki, dan jari-jari kaki. Apa itu persendian? Persendian adalah bagian yang menghubungkan antar tulang berdasarkan sifatnya. Dibagi menjadi 3, yakni ada sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati adalah sendi yang tidak dapat digerakkan atau hubungan antar tulang yang sama sekali tidak dapat digerakkan. Biasanya terdapat pada tulang tengkorak. Kemudian sendi kaku adalah sendi yang sedikit dapat digerakkan. Terdapat pada hubungan tulang dada dan tulang rusuk. Dan sendi gerak adalah sendi yang memungkinkan tulang dapat bergerak dengan bebas. Nah, sendi bergerak sendiri dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan arah geraknya. Yang pertama ada sendi engsel yang memungkinkan bergerak satu arah yang terdapat pada siku dan lutut. Sendi putar yang memungkinkan salah satu tulang bergerak memutar yang terdapat pada hubungan tulang hasta dan tulang pengumpil. Kemudian ada sendi peluru yang memungkinkan salah satu tulang dapat bergerak ke segala arah yang terdapat pada hubungan tulang gelang bahu dan bahu atau pada pangkal paha dan tulang paha. Kemudian ada sendi geser yang terdapat pada hubungan tulang pergelangan kaki. Kemudian yang terakhir ada sendi pelana yang terdapat pada hubungan antara tulang telapak tangan dan ibu jari. Oke, yang terakhir ada otot. Nah, otot sebagai alat gerak aktif karena otot merupakan bagian dari tubuh manusia yang menggerakkan sehingga dia sangat berperan aktif. Sedangkan rangka itu adalah bagian yang digerakkan. Nah, otot dibedakan menjadi 3. Ada otot polos, ada otot lurik, dan ada otot jantung. Oke, yang pertama otot polos. Otot polos adalah otot yang merupakan penyusun dari organ tubuh bagian dalam. Jadi bagian dalam tubuh kita contohnya paru-paru, usus, dan yang lain-lainnya itu merupakan gabungan dari otot polos. Nah, ciri-ciri otot polos adalah bekerja secara tidak sadar, berbentuk gelondong, dan memiliki satu inti. Kemudian yang kedua ada otot lurik. Nah, otot lurik ini adalah otot yang menggerakkan rangka sehingga biasanya disebut juga otot rangka. Ciri-ciri dari otot lurik itu adalah berbentuk serabut, memiliki banyak inti, dan bekerja secara sadar. Yang terakhir ada otot jantung. Nah, berdasarkan namanya sendiri sudah jelas. Otot jantung adalah otot penyusun jantung kita. Ciri-ciri otot jantung adalah berbentuk seperti jaring, memiliki satu inti, dan bekerja secara tidak sadar. Oke, sekian dari kami. Semoga kita selalu diberi kesehatan, agar kita dapat selalu belajar bersama-sama. See you next time in other video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.